Bapak Ibu selamat pagi. Selamat jumpa untuk Pak Bambang yang hari ini bersedia melayani kita bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tema kita bulan ini adalah Kristus ada di dalam keluarga kita. Ya. Nah, saya berharap Pak Bambang ini seorang profesional, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang masih sangat muda, ya, yang punya 3 putra-putri. Nah, beliau ini sibuk Bapak Ibu, ya, karena beliau ini bekerja mewakili satu perusahaan internasional di Indonesia, ya. Sangat sibuk, tapi beliau punya waktu, beliau punya hati yang luar biasa untuk melayani Tuhan, karena beliau sekalipun sibuk, ya, memberikan waktu kemanapun, kapanpun diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan, mau di Bali, di Surabaya, di kapanpun, anytime dia akan datang. Bahkan ke Jambi pun berkali-kali dia sudah datang. Thank you Pak Bambang. Dan hari ini kita rindu sharing, kita rindu dengarkan bagaimana Pak Bambang menerapkan Kristus di tengah-tengah keluarganya. Ya, jadi Kristen itu bukan hanya sekedar agama, tapi kita mau menikmati bagaimana Kristus tinggal di dalam keluarga kita. Nah, kita dengarkan rahasia-rahasia, kiat-kiat yang Pak Bambang akan siarkan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, karena ini kita mulai jam 10.30, nanti siapkan pertanyaannya, boleh lewat chatting, ya, supaya Pak Bambang juga bisa kita berdiskusi setelah ini. Ya, mari Pak Bambang, silakan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Ya, shalom, Shalom. semuanya. Thank you Pak Thailand sudah membuka dengan baik dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Terima kasih. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan teman-teman semua yang ada di Jambi sana. Dan saya nggak tahu, mungkin juga ada beberapa. Saya lihat tadi Grace juga ada. Ini kayaknya masih di Malaysia ya. Kemudian tadi Rudy juga sudah lead us in worship. Senang sekali bisa ketemu walaupun kita nggak satu kota, nggak satu wilayah. Inilah kecanggihan teknologi dan kita bersyukur oleh karenanya. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita semua. Saya tahu nggak semua dari teman-teman semua mungkin sudah menikah, tapi sejauh yang saya tahu kelihatannya yang belum menikah pun masih ingin menikah gitu kan. Jadi pastinya kita akan membangun keluarga entahkah saat ini ataupun nanti. Dan bahkan kalaupun kita belum berumah tangga, tetapi saat ini kita adalah pribadi-pribadi yang juga tinggal bersama dengan orang tua misalkan. Saya rasa ini juga menjadi hal yang baik buat kita semua untuk pahami. Jadi saya akan berbagi mengenai apa yang saya sebut dengan Christ-centered home gitu ya, atau rumah yang berpusatkan Kristus di dalamnya ya. Nah, ini this is my home ya, keluarga saya, istri saya Jenny, kemudian 3 anak saya Grace, Samuel dan Daniel. Ini masih cukup relevan karena foto ini diambil di Februari waktu lagi Chinese New Year, jadi belum terlalu berbeda jauh gitu ya. Dan saya pernah ajak Jenny, of course, ke Jambi, ke Pelita, dan saya pernah ajak juga Samuel pergi ke Jambi waktu itu berdua bersama dengan saya dan melayani sama-sama di sana. Mereka sekarang usia 11 tahun, 9 tahun, dan 7 tahun. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang Christ-centered home gitu ya. Jadi kita tahu sebuah kalimat yang sering kita dengar, ini bukan hanya bicara tentang house atau rumah sebagai sebuah tempat, tapi ini bicara juga tentang home, tentang sebuah suasana, sebuah keluarga, tentang bagaimana kita semua tahu bahwa setiap orang boleh bisa membangun atau memiliki house atau kediaman, tempat, bangunan. Tapi sayangnya tidak semua kita mungkin pernah atau mengalami yang namanya home gitu ya. Dan saya berdoa tentunya sebagai orang-orang percaya, ketika kita sudah membangun keluarga, kita bukan sekedar membangun sebuah tempat kediaman atau house, tapi kita juga membangun home
buat keluarga kita, buat anak kita. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah definisi, ya, definisi yang artinya kenapa sebuah rumah atau sebuah keluarga disebut sebagai keluarga yang berpusatkan Kristus. Artinya Kristus ada di dalam keluarga kita. Kristus bukan hanya sekedar sebuah nama, tapi di tengah-tengah keluarga ini, setiap anggota keluarga, mulai dari orang tua, bahkan mungkin kakek nenek, sampai bahkan orang-orang yang bekerja buat kita di sana, itu bisa melihat dan merasakan bahwa keluarga ini hidup di dalam coveringnya Tuhan sendiri, bahwa kehadiran Yesus sebagai anak Allah itu dirasakan dan diakui. Sehingga ketika setiap orang berbicara, bertindak, dan berhubungan satu dengan yang lain, berkomunikasi satu dengan yang lain, mereka dalam sebuah kesadaran penuh bahwa Yesus sendiri itu terlibat di dalamnya, dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Artinya ketika obrolan makan siang atau makan malam di tengah-tengah makan keluarga, semua orang menyadari bahwa ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka berbicara, Yesus ada di sana. Ketika orang tua sedang berbicara kepada anaknya, mengajar, mendidik, atau mendisiplin anak-anaknya, mereka sadar bahwa Yesus ada di sana. Ketika suami istri sedang berkomunikasi, sedang diskusi, bahkan mungkin sedang berkonflik, mereka sadar betul bahwa Yesus ada di sana. Ketika mereka sedang melakukan usaha, pekerjaan, keuangan mereka, mereka tahu persis bahwa Yesus ada di sana. Sehingga kesadaran ini adalah sebuah respon kita akan apa yang tadi Pak Thailand sempat sampaikan di awal. That God is omnipresent. Tuhan itu maha hadir di mana-mana. Tapi sayangnya seringkali karena kita tidak bisa melihat dengan mata kita, akhirnya kita cenderung berespon, bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita lupa bahwa Yesus tetap ada di sana. Sekalipun kita tidak menyadari, sekalipun kita tidak melihatnya. Tetapi alangkah luar biasanya ketika kita semua memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, maka segala sesuatu yang kita katakan, kita pikirkan, bahkan kita lakukan akan menjadi berbeda sama sekali. Itu sama seperti kalau yang sudah berkeluarga mestinya pernah mengalami situasi ini ketika misalkan kita sedang membangun hubungan dengan pasangan kita dan belum menjadi istri atau suami kita. Lalu kemudian kita ada dalam sebuah ruangan bersama dengan teman-teman yang lain misalkan. Lalu kita ketawa dan lain sebagainya. Tapi ketika orang yang kita sukai, misalkan cewek-cewek lagi kumpul gitu, lagi ketawa hahaha segala macam. Lalu kemudian ketika tiba-tiba sang pria yang kita cintai itu datang, tiba-tiba kita langsung berubah. Langsung jadi jaim, kata-katanya lebih diatur gitu kan. Kenapa? Karena tiba-tiba ada kesadaran bahwa ada seseorang yang kita kagumi, yang kita cintai, yang kita ingin dia punya semua pandangan dan pemikiran yang terbaik tentang kita, hadir di sana. Sehingga tiba-tiba saja gestur, cara kita berkata-kata dan tindakan kita langsung berubah. Nah, bayangkan kalau kita mengetahui bahwa Kristus sebagai mempelai kita, sebagai Bapa Tuhan, pribadi yang mengasihi kita itu, kita sadari hadir dalam kehidupan kita, pasti cara kita bertindak, gestur kita, cara kita berpilihan kata-kata yang kita sampaikan, kita mengerti betul, kita akan berbeda gitu. Makanya Yesus kan bilang, bahkan segala sesuatu yang kamu kerjakan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan itu aku. Artinya tuh mau bilang bahwa apapun yang kamu lakukan terhadap orang lain, sebenarnya kamu sudah melakukan itu kepadaku gitu. Makanya Kolose mengingatkan kepada kita, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Christ Centered Home mengerti betul tentang prinsip ini. Dan saya tidak sedang berkata tentang kesempurnaan. Gitu. Kita semua masih bisa gagal, kita semua masih bisa jatuh, kita semua masih bisa belajar dari kesalahan kita. Tapi yang terpenting adalah ketika kita menyadari ini, maka apapun yang kita kerjakan, kita akan terus bangkit kembali jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, ada 4 prinsip yang saya ingin bagikan buat kita semua hari ini. Dan ini prinsip yang sebenarnya sederhana, dan saya yakin dan percaya kita semua bukan hanya bisa melakukannya, tapi ada anugerah Tuhan untuk kita melakukannya. Nah, tidak ada keluarga sebelum ada pernikahan. Artinya kalau kita mau punya keluarga yang berpusatkan Kristus, tentunya maka pernikahan kita, atau nanti ketika suatu hari saudara menikah, saudara mesti mengerti bahwa pernikahan saudara juga perlu dimulai, dibangun, dan tentunya di-maintain
dengan konsep yang sama, dengan prinsip yang sama, yaitu Tuhan menjadi pusat. Nah, kita tahu di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25 ketika Allah menciptakan manusia, lalu kemudian Dia menciptakan Hawa. Kita tahu persis bahwa Tuhan mengizinkan manusia itu tidur nyenyak. Artinya momen ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya kendali atas hidup kita, di momen itu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk, lalu kemudian menutup tempat itu dengan daging, dan dari sana dibangunlah seorang perempuan. Kita tahu bahwa ini adalah juga gambaran tentang equal, tentang kesetaraan, bahwa Tuhan menyediakan wanita bukan untuk dikuasai atau menguasai pria, tapi untuk setara dengannya, berjalan bersama-sama menggenapi apa yang jadi rencana Tuhan. Tapi di sisi lain kita melihat di sini bahwa pernikahan sendiri adalah sebuah perjanjian, sebuah ide yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Tuhanlah yang menciptakan wanita, datang dari seorang pria, menciptakan Hawa dari Adam, dan dialah yang menciptakan pernikahan, dialah yang menciptakan hubungan itu. Makanya tidak mungkin keluarga bisa menyadari atau memiliki kesadaran dan membangunnya atau dibangun dengan prinsip berpusatkan Kristus atau Kristus ada di dalamnya, kecuali dua pribadi, pria dan wanita, suami dan istri juga memulai hubungan mereka, membangun hubungan mereka, dan akhirnya memulai pernikahan dan membangun pernikahan mereka dengan konsep atau prinsip yang sama. Ketika kita tahu dan sadar bahwa ini adalah idenya Tuhan, ini bukan cuma sekedar good idea, but it's God's idea, kita jadi sadar bahwa pasangan yang kita miliki hari ini, buat kita yang sudah menikah, itu adalah yang terbaik. Dia tidak sempurna, tapi Tuhan mengizinkan kita bersatu dengan istri atau suami kita, dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik yang kita bisa miliki. Dan kita mengerti bahwa tujuan pernikahan bukan sekedar untuk kita bahagia, apalagi dibahagiakan. Karena sebuah konsep tentang bahwa kita dibahagiakan artinya kita berpusat kepada keinginan kita sendiri. Tapi kita mengerti bahwa menikah bicara soal kita semua belajar tentang bagaimana berespon, bertindak, dan terus dibangun. Ya, firman Tuhan berkata, sama seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya suami adalah pribadi terbaik yang bisa dipakai Tuhan untuk membentuk istrinya, dan sebaliknya juga demikian. Karena saya sering berpikir bahwa kenapa ya, kalau suatu hari nanti ketika semua ini berakhir dan kita bersama dengan Yesus, tidak ada lagi kawin mengawinkan. Artinya kita nggak akan kayak semua cerita gitu ya, entah kayak itu zaman legenda zaman dahulu namanya sampai Kengtai, atau dari mulai Romeo and Juliet, ataupun sekarang dengan semuanya, bahkan mungkin sekarang ada apa namanya sinetron juga, Ikatan Cinta gitu kan. Segala sesuatu yang dari dulu dan sekarang diceritakan bahwa ketika nanti kita meninggal, lalu kemudian kita bertemu dengan masa kita, lalu kita berlari seperti gaya film India gitu kan, suamiku, istriku, nggak ada gitu. Ketika semua ini berakhir, kita semua adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang memuji, menyembah, dan mengasihi Tuhan. Dan kalau demikian adanya, mengapa kemudian kita bersusah payah dalam penderitaan pernikahan gitu kan? Tapi kita mengerti bahwa suatu hari kita akan berjumpa dengan mempelai, yaitu Kristus. Dan pernikahan membuat kita dibangun, dibentuk, sehingga kita semua akan menjadi pribadi yang terbaik. Hasil pembentukan, hasil proses, hasil pertumbuhan yang terbaik. Yang suatu hari kita akan datang kepada Kristus sebagai mempelai kita. Gitu. Jadi saya mengingatkan kita semua bahwa Tuhan adalah kepala dari pernikahan kita. Dan kesepakatan dalam pernikahan itu bukan kesepakatan dua pribadi, tapi kesepakatan tiga pribadi, di mana Yesus ada di dalamnya. Dan inilah fondasi terbaik. Dan kalau kita belum menikah, kita bisa belajar. Kalau orang tua kita adalah orang tua yang sudah membangun sebuah prinsip yang benar, dan belajar dari sana. Tapi kalau seandainya kita kurang beruntung, atau kita belum melihat ada gambaran ini atas orang tua kita, dan kita berpikir, bisakah suatu hari saya memiliki sebuah pernikahan yang berdasarkan Kristus? Tentu saja bisa. Kalau kita mulai membangunnya dalam hubungan kita sebagai anak kepada orang tua, hubungan kita dengan persahabatan kita, dan suatu hari ketika kita memiliki pasangan, kita mulai membangun konsep ini, bahwa Tuhan dilibatkan sejak awal. Dan kalau Tuhan terlibat secara aktif, maka Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang menghancurkan pernikahan kita ada di sana. Tapi Dia akan menolong kita untuk bangkit,
terus dibangun, bahkan kita akan menjadi pribadi yang nantinya famili kita atau keluarga kita atau pernikahan kita ini menjadi sesuatu seperti yang Tuhan rancang. Prinsip yang kedua bicara bahwa anak-anak yang kita bangun untuk menjadi anak-anak yang hidupnya berpusat dengan Kristus, itu adalah bagian mandat, tanggung jawab, dan bahkan pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita orang tua. Berapapun usia anak kita hari ini. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita bergambar Allah. Dan tentunya ketika dia berkata beranak cucu dan bertambah banyaklah, dia sedang berkata bukan hanya secara fisik, tapi gambar Allah yang ada dalam kehidupan seorang pria, seorang wanita ketika mereka menikah. Gambar Allah itu juga diturunkan, direproduksi. Bukan hanya bertambah secara jumlah dan secara fisik, tapi secara value, secara spiritual. Gambar Allah itu juga turun-temurun. Sehingga ketika kita dikatakan penuhilah bumi, maksudnya apa? Penuhilah bumi ini dengan gambar Allah itu. Sehingga kemanapun dunia ini melihat, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka melihat anak-anak kita, bahkan cucu kita suatu hari, maka mereka akan melihat Yesus yang sama, yang mereka bisa lihat dalam kehidupan kita sebagai orang tuanya. Makanya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita adalah didiklah mereka menurut jalan yang patut baginya. Sehingga ketika nanti mereka tua, mereka pun tidak akan menyimpang. Bayangkan, kita sebagai orang tua tidak akan pernah bisa mengontrol anak-anak kita 24 jam 7 hari. Akan tiba waktunya seperti Pak Thailand yang harus melepaskan anaknya. Seperti Pak Aceh yang sudah melepaskan anaknya. Nggak bisa lagi bersama dengan mereka. Tetapi ketika fondasi Kristus itu sudah tertanam dan terbangun dalam kehidupan anak-anak sejak mereka kecil, akan tiba waktunya ketika mereka berhadapan dengan sebuah tantangan yang dunia ini tawarkan, dan mereka harus memilih apakah yang benar ataukah yang populer, apakah yang benar ataukah yang disukai orang, apakah yang benar ataukah yang kebanyakan orang lain lakukan. Mereka akan mengerti betul bahwa Kristus adalah hidup mereka. Saya teringat ketika anak-anak saya ini masih sangat kecil, mereka masih baby gitu kan. Kita kan waktu mereka masih kecil, bahkan ketika mungkin istri kita juga masih mengandung, kita menumpangkan tangan, berdoa buat mereka. Lalu kemudian ketika mereka masih kecil, kita mendoakan, menumpangkan tangan. Terus kita juga mengajak mereka ke gereja anak, ke sekolah minggu. Kemudian kita juga mengajak mereka untuk membaca firman, mendengarkan cerita. Kita menceritakan tentang Yesus, kita menceritakan tentang bagaimana Yesus disalib, kita menceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Semua itu apa sih sebenarnya yang sedang kita kerjakan? Kita sedang membangun sebuah generasi yang mengenal Yesus sedini mungkin. Kita sebagai pribadi yang mungkin tidak punya privilege atau anugerah untuk bisa lahir sebagai orang percaya, kita mungkin belum pernah mengalami itu gitu. Tapi tentunya sebagai orang yang mengalami demikian seperti saya sendiri, yang tidak dilahirkan sebagai pribadi yang ada di tengah-tengah keluarga Kristen. Bahkan saya mengenal Yesus itu ketika usia saya sudah kuliah gitu. Ketika saya berusia 23 tahun. Tentunya kerinduan saya adalah ketika anak-anak saya nantinya lahir dan kemudian besar, mereka bisa mengenal Yesus sedini mungkin. Sebuah privilege, sebuah anugerah kalau kita tuh diizinkan Tuhan untuk bisa mengenalkan Yesus kepada anak kita sejak mereka masih bayi dan sejak kecil. Ini bukan tanggung jawab gereja semata-mata, bukan tanggung jawab sekolah minggu atau kakak-kakak yang melayani sana, tapi bagaimana kita mendapat anugerah Tuhan untuk bisa melakukan ini. Saya ingat waktu anak saya Grace ya khususnya yang paling besar sekarang usianya sudah 11 tahun lebih. Saya ingat ketika malam, ketika kami biasanya kumpul berdoa, ada momen-momen di mana kami ngobrol gitu. Dan bahkan momen-momen ketika kami harus mendisiplin anak kami. Dan mendisiplin itu tidak selalu berarti marah-marah, bukan. Tapi ada sebuah tindakan disiplin. Waktu mereka masih kecil, 5 tahun ke bawah, ketika mereka melakukan tindakan pelanggaran, dan ketika mereka tentunya sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa dikasih tahu, kita menerapkan sebuah aturan main. Kalau kamu melanggar aturan ini, maka ada konsekuensinya. Kamu akan dapat tongkat di pantat mereka, gitu kan? Tongkat yang berarti ada rasa pedas, ada rasa nggak nyaman yang mereka alami. Karena ini menjadi sebuah tanda buat mereka mengerti bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya.
Tapi ketika kami melakukan itu, kami tidak melakukannya dengan emosional, dan setelah itu biasanya pasti kita akan peluk dan ajarin mereka apa sih yang sedang kita sampaikan gitu. Dan saya ingat betul ketika ada satu momen anak saya yang perempuan ini gitu pulang dari sekolah, kemudian dia itu apa namanya harus divaksin kalau saya nggak salah waktu itu. Dan karena dia nggak mau divaksin, dia nangis-nangis dan gurunya nggak berhasil membujuk dia, akhirnya dia pulang. Nah, waktu itu kita encourage mereka gitu, kita encourage anak saya yang perempuan ini kalau dia berhasil divaksin, dia pulang dia akan dapat ice cream gitu. Dan waktu itu saya ada di kantor, ini zaman sebelum pandemi ya, istri saya juga pas lagi nggak ada di rumah, lalu ketika pulang, neneknya tentu sudah menyiapkan es krim, dan ketika pulang, dia langsung siapkan dan anak saya makan gitu. Padahal dia belum divaksin. Artinya dia tahu betul bahwa dia tidak berhak atas es krim. Dan tentunya guru pasti berkomunikasi kan kepada kami orang tua. Dan kami tahu bahwa anak kami ini belum divaksin. Ketika saya pulang, saya mengetahui sebuah fakta bahwa anak saya belum divaksin, tapi dia sudah makan es krimnya. Dan ketika neneknya memberikan es krim ini, dia nggak pernah bilang gitu bahwa aku belum divaksin, Ama, jadi aku nggak bisa makan es krim. Gitu. Dia nggak bilang itu. Artinya dia sedang menutupi sebuah kebenaran, dia berbohong. Dan ketika saya menyampaikan ini kepada anak saya bilang, Papa mau tanya, kamu udah divaksin belum tadi? Enggak. Kamu udah makan es krim? Udah. Kenapa? Terus dia mulai berkelit dan dia bilang, ya habis waktu Ama kasih es krim, Ama nggak nanya juga sama aku kalau aku udah divaksin atau belum. Ya aku dikasih es krim, aku makan, gitu kan. Nah tentunya kita semua tahu bahwa inilah benih dosa kan. Kita dari sejak kecil nggak pernah ngajarin kita berbohong, tapi mereka secara otomatis daging mereka mengajarkan mereka untuk berlindung dari konsekuensi, berlindung dari dosa seperti Adam yang bersembunyi kan. Dan akhirnya saya bilang, oke, betul memang Ama nggak tanya sama kamu. Tapi bukankah kamu punya sebuah pilihan untuk berkata kepada uh, nenekmu gitu, aku nggak divaksin, aku nggak boleh makan es krim. Dan ketika momen itu ada, dia nggak bisa ngomong apa-apa, wajahnya kelihatan satu sisi takut, satu sisi menyesal gitu. Dan saya ingat banget dia sebenarnya waktu itu sedang persiapan mau belajar karena besoknya tes. Tapi kemudian saya ajak dia ngobrol, dan kemudian waktu saya tanya, apa yang kamu mau sampaikan? Terus anak saya bilang gini, boleh nggak kita ngobrolnya di kamar berdua aja? Oke, akhirnya saya ajak dia ke kamar, kita ngobrol, dan saya pikir tes besok tidak sepenting ini gitu. Karena tes besok hanya sekali, tapi masih bisa di rematch, masih bisa diperbaiki, dan nilai tidak akan membuat dia menjadi apa ya, nilai yang kalaupun lebih jelek tidak akan membuat dia jadi kurang, tapi perbincangan ini yang esensial tentang kebenaran firman ini mungkin nggak akan datang lagi gitu. Sehingga di kamar itu ketika kita ngobrol, terus saya tanya, terus kemudian dia mulai nangis dan bilang, ya aku tahu aku tadi bohong gitu, karena aku begitu ingin es krimnya. Terus saya bilang, tapi kamu tahu kan harusnya kamu nggak makan es krim itu. Iya aku tahu. Terus dia mulai nangis, dan ketika dia mulai nangis lagi saya tanya, apa yang bikin kamu nangis? Karena aku sudah berdosa gitu. Tuhan Yesus sayang nggak sama aku kalau aku udah berdosa? Aku nih sudah mengikuti apa yang iblis minta gitu. Jadi ternyata respon nangis itu bukan hanya respon karena dia merasa bersalah, tapi respon karena dia khawatir akankah Tuhan masih mengasihi dia. Dan disinilah momen di mana kita sebagai orang tua diberi sebuah kesempatan yang luar biasa untuk mengajarkan kebenaran. Nah saya bilang bahwa kamu bisa gagal, sama seperti papa juga bisa salah. Tapi ketika papa salah, yang papa tahu setiap kali papa datang sama Tuhan, Tuhan mengasihi papa dan Tuhan mengampuni papa ketika papa bertobat. Dan hal yang sama yang hari ini kamu akan dapatkan ketika kamu datang kepada Tuhan dan mengakui pelanggaran kamu. Dia mengasihi kamu, ketika kamu bertobat, kamu diberi kekuatan untuk kamu bisa bangkit, dan dia tetap mengasihi kamu gitu. Dan dia nangis, dan saya bilang itulah sebabnya kenapa Yesus itu mati di kayu salib, menderita supaya dosa kamu dan dosa papa Tuhan tebus. Pertanyaannya, saya bilang malam itu, mau nggak kamu mengizinkan Yesus itu ada dalam hati kamu, dalam hidup kamu? Sehingga setiap kali kamu mau berbuat yang tidak benar, Roh Kudus mengingatkan kamu, dan kamu bangkit. Dan sampai kapanpun kamu bersama dengan Yesus. Dan saudara tahu, dia bilang mau. Dan kemudian saya ajak dia berdoa, menantang dia terima Yesus
mengajak dia untuk mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan dia nangis ngalamin kasih Tuhan. Dan saudara, itu jauh lebih berharga daripada nilai 100. Karena dia menerima keselamatan. Dan keselamatan itu dia terima setelah dia melakukan pelanggaran. Tapi dia mengerti ada anugerah ketika dia bertobat. Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dia. Bahkan dia menerima keselamatan. Apa yang saya mau sampaikan lewat kisah ini adalah bahwa Tuhan akan mengizinkan ada momen-momen dalam kehidupan kita sebagai orang tua, buat kita yang sudah menikah dan buat kita yang belum menikah. Ini kita perlu ingat suatu hari nanti bahwa akan tiba momen ya di mana kita punya kesempatan untuk marah, meluapkan emosi kita, kekesalan kita karena melihat anak kita melakukan pelanggaran, atau di saat yang sama kita memperoleh momen yang luar biasa untuk kita bisa menyampaikan kebenaran dan menolong mereka untuk mengerti bahwa ternyata Tuhan mengasihi mereka dan mereka justru bisa terima kasih. Dan sejak hari itu sampai hari ini, dia masih melakukan pelanggaran, tapi dia tahu betul pada akhirnya mana yang benar, mana yang enggak. Kenapa? Karena benih firman, Roh Kudus itu ada dalam hidupnya sekarang. Jadi ini loh sebuah hal yang luar biasa yang kita pahami bahwa di tengah-tengah keluarga yang berpusat Kristus, setiap orang memiliki kesadaran ini. Jadi bukan karena ditegur, bukan hanya karena kita yang menyampaikan, tapi karena mereka sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah inilah yang saya percayai juga setiap saudara, keluarga, saudara, anak, saudara, atau suatu hari pernikahanmu nanti, keluargamu, anak-anakmu nanti juga bisa alami. Dan jangan lupa, tidak ada doa yang lebih powerful selain dari doa orang tua buat anak-anak. Dan doa kita mungkin tidak segera terlihat hasilnya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, pada akhirnya kita akan melihat buah dari doa itu. Kisah tentang ibu yang bahkan bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, orang Siro-Fenisia, datang kepada Tuhan. Saudara lihat, kekuatan sebuah dua orang tua itu adalah gambaran dari kasih orang tua kepada anak. Bukankah sebagai orang tua kita selalu ingin menginginkan yang terbaik buat anak-anak kita? Dan sebagai anak kita bisa melihat bahwa sepanjang hidup kita, sekalipun kadang-kadang orang tua kita bisa salah. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, kadang-kadang kita melihat bahwa ternyata yang mereka inginkan cuma yang terbaik buat kita. Nah, kalaupun kita nggak pernah mengalami ini, saya mau encourage kita semua, tidak menghentikan Tuhan untuk mengubahkan kita supaya kita suatu hari menjadi orang tua yang demikian buat anak-anak kita. Wanita ini seorang Yunani. Dia datang kepada seorang pria Yahudi. Ini sudah sesuatu yang sangat sulit. Bahkan dia bukan hanya orang Yahudi biasa, tapi dia seorang guru, seorang rabi. Dan ketika dia datang berangkat dari sebuah kasih yang luar biasa. Karena dia tahu anaknya yang kerasukan roh jahat bisa mati, bisa menderita, kecuali Yesus menolong dia. Dan bahkan ketika dia memohon kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan bahwa aku datang untuk orang Yahudi dulu, bukan untuk orang Yunani. Tapi dia menjawab dengan iman. Aku tahu. Tapi sekalipun aku bukan orang Yahudi, aku juga mendapat bagian dari kasih karunia Tuhan. Bahkan dia bisa melihat jauh sebelum Paulus memberitakan kepada orang Yunani. Dan Yesus melihat iman itu dan berkata bahwa karena imanmu, anakmu sembuh. Karena doamu, karena permohonanmu, karena pengertianmu yang benar bahwa aku datang untuk mengasihi semua manusia, maka anakmu hari ini juga sembuh, anakmu dilepaskan. Saudara bisa bayangkan kekuatan doa, kekuatan kasih seorang orang tua untuk anaknya, itu begitu powerful. Percayalah bahwa doa yang kita panjatkan dari dulu sampai seterusnya gak akan pernah sia-sia. Doa kita buat anak-anak kita, doa kita buat pertumbuhan mereka, doa kita supaya mereka bisa kenal Yesus, doa kita supaya mereka bertumbuh dalam iman, itu gak akan sia-sia. Kalau mungkin selama ini kita belum melakukan ini, nggak ada kata terlambat, kita bisa melakukannya sekarang. Saudara juga tahu kisah Yairus yang berdoa buat anaknya yang sakit keras. Dan lewat kejadian itu, bukan hanya anaknya sembuh, tapi orang melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Doa saya hari ini adalah supaya lewat anak-anak kita, suatu hari orang tua, maksud saya orang-orang yang mengenal kita, akan melihat dan mengenali bahwa ternyata ada Yesus dalam keluarga kita. Dan mereka bahkan bisa mengenal Yesus lewat anak-anak kita, bukan hanya lewat kita semua. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah bahwa Christ-centered home atau
keluarga yang berpusat Kristus atau Kristus yang dalam keluarga kita itu adalah tempat di mana disiplin rohani itu dipraktekkan. Kita mesti mengerti bahwa kekristenan atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan semata-mata hanya bicara tentang kasih karunia, tentang compassion, tapi juga bicara tentang firman dan kebenaran. Artinya, setiap anggota dalam keluarga kita belajar bagaimana kita hidup sesuai dengan firman, belajar berdoa bersama-sama ataupun masing-masing belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar untuk bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu berbunyi lebih keras daripada apa yang kita katakan. Ketika anak-anak kita mendengar dan melihat bahwa perkataan kita tidak sama dengan tindakan kita bunyinya lebih keras dan lebih diingat daripada sekedar apa yang kita katakan. Waktu kita terus berkata kepada anak kita, kamu harus jujur. Tapi kemudian ketika kita ngomong sama mereka, kasih tahu orang itu papa nggak ada di rumah, padahal kita ada di rumah, maka yang lebih diingat adalah apa yang kita lakukan, bukan sekedar perkataan kita. Makanya di dalam kitab Ulangan, kita diajarkan bahwa perintah Tuhan, kebenaran Tuhan itu bukan hanya kita perhatikan, diajarkan berulang-ulang, dibicarakan dalam setiap kesempatan, dan juga menjadi tanda. Artinya apa? Bahwa setiap kali kita melakukan apapun, membuat keputusan dalam kehidupan kita, anak-anak kita akan melihat, seluruh anggota keluarga kita, bahkan orang-orang yang bekerja bagi kita, akan melihat apa benar yang dikhotbahkan, yang diperkatakan, yang dibacakan dalam firman itu juga dilakukan. Ketika kita dalam situasi di mana kita harus membuka keputusan terkait keuangan, ketika kita mengambil keputusan tentang bagaimana kita meresponi sesuatu, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dilihat dan dipraktekkan. Bagaimana kita berespon ketika kita dalam kesulitan. Bagaimana ketika kita sedang dalam pergumulan misalnya. Tahun lalu saya dan Jenny kan juga ambil bagian dalam generasi pertama COVID survivor gitu ya. Kami akhirnya kena dan Agustus 2020 tahun yang lalu kami akhirnya juga sembuh. Dan tentunya bagaimana kami menghadapi itu. Bagaimana ketika kami sedang sakit, anak-anak melihat. Karena sekalipun mereka nggak bisa satu ruangan, kita video call. Bagaimana kita mengencourage mereka bahwa ini bukan hukuman Tuhan, tapi ini diizinkan Tuhan karena sesuatu. Dan apa yang kami belajar dan lewat proses ini juga menjadi pembelajaran buat anak-anak kami. Bagaimana kami berespon, bagaimana kami menghadapi situasi ini. Itu semua anak-anak lihat bukan cuma dari yang mereka dengar, tapi yang mereka lihat. Ketika kami tetap bisa bersyukur, ketika kami belajar, oh ternyata ini semua adalah ujian untuk kenaikan level dalam iman kami, dalam apa yang Tuhan mengajarkan. Ini semua mereka lihat, saudara. Jadi bukan sekedar apa yang kita katakan, tapi apa yang juga kita kerjakan. Dan kita selalu mengajak mereka berdoa ketika setiap malam berdoa bersama. Kecuali ketika ada situasi yang lain, tapi most of the time hampir selalu kita doa sama-sama. Kita berdoa buat keluarga kita, mereka yang belum kenal Tuhan supaya mereka kenal Tuhan. Kita berdoa buat pelayanan yang sedang dibangun dan sedang dikerjakan supaya mereka terlibat dari sejak kecil. Kita berdoa buat keuangan supaya kami diberikan kemampuan untuk mengelola dengan benar. Kami mendoakan juga orang-orang yang bekerja bersama kami sehingga mereka melihat bahwa hidup ini punya purpose, hidup ini punya values. Dan kehendak Tuhan itu yang jadi, bukan sekedar apa yang kita minta. Jadi ini semua adalah bagian dari bagaimana Kristus itu ada dalam keluarga kita. Dan tentunya poin yang terakhir, kita mungkin pernah kita dengar gitu ya, family that prays together, stays together. Gitu. Keluarga yang berdoa bersama-sama, mereka tetap bersama-sama. Itu sebabnya kenapa membiasakan berdoa bersama sebagai satu keluarga, atau dalam istilah lain dulu juga pernah disebut sebagai family altar. Bagaimana kita membangun mesbah keluarga. Ini sesuatu yang terus kita bangun dan biasakan. Bukan sekedar kita yang berdoa, tapi kita juga mengizinkan anak kita belajar untuk juga berdoa. Sekalipun doanya mungkin kadang-kadang lucu, kadang-kadang mungkin sederhana, kadang-kadang mungkin juga menurut kita agak kurang bagus, tapi mereka belajar bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka mengucap syukur, bagaimana mereka mendoakan satu sama lain. Dan kita tahu bahwa ketika seisi keluarga itu percaya kepada Tuhan, itu powerful sekali.
Kita tahu dalam kisah di mana kepala penjara itu akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat Paulus dan Silas, seisi rumahnya jadi kenal Tuhan. Dan saudara tahu seisi rumah ini zaman itu bukan cuma orang tua atau anak atau kakek nenek, tapi juga termasuk budak-budaknya, hamba-hamba. Artinya, ketika kita membangun doa bersama, orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita, orang-orang yang membantu kita, karyawan kita, mungkin pembantu rumah tangga, mungkin supir, siapapun, atau orang-orang yang mengenal keluarga kita, mereka juga bisa menjadi percaya karena itu. Dan itu dimulai dari kesatuan iman dari keluarga kita, doa kita bersama. Ini bukan cuma kata-kata klise atau kata-kata yang cuma dibuat-buat, tapi memang ini benar adanya. Kita yang menikah dan belum punya putra-putri sekalipun, belajarlah untuk berdoa bersama, sekalipun anak belum ada. Sehingga ketika anak datang, atau anak sudah lahir, itu cuma tambahan untuk keluarga kita, untuk mereka juga bisa berdoa bersama. Kalau kita belum menikah, berdoalah bersama dengan kakak beradik kita, berdoalah bersama orang tua kita. Atau kalau memang itu belum memungkinkan, berdoalah dengan teman-teman atau sahabat atau kakak rohani, adik rohani kita. Karena apa yang kita bangun di dalam doa, kita menjadi dekat dengan kepada siapa kita berdoa, dengan siapa kita berdoa, dan untuk siapa kita berdoa. Doa keluarga nggak pernah sia-sia, Bapak Ibu, Saudara. Tentunya Anda juga tahu bahwa papa saya, mama saya sekarang juga mereka, papa khususnya sudah kenal Yesus, dan itu dimulai dari doa belasan tahun yang kemudian Tuhan hadirkan gitu. Bahkan penatua gembala saudara juga Koahyong yang juga Tuhan pakai untuk bisa mengajak papa mama saya berdoa dan akhirnya menerima Yesus gitu. Dan itu semua dimulai dari doa. Doa yang mungkin kita baru lihat hasilnya minggu depan, tahun depan, bahkan mungkin 13 tahun kita nggak pernah tahu. Tapi jangan pernah berhenti. Waktu kita berdoa, membangun doa sama-sama, maka kita akan melihat bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan dan sekalipun ada begitu banyak masalah, tapi kita bisa melaluinya bersama-sama. Jadi ingat sekali lagi, keluarga yang berpusat Yesus dimulai dari pernikahan. Dan kalau saya mau tarik mundur, dimulai dari pribadi-pribadi yang mengizinkan Tuhan itu menjadi pusat dalam hidupnya. Dan yang kedua, kita mengerti betul bahwa ketika kita memiliki anak, membangun anak-anak yang berpusat Kristus merupakan tanggung jawab, tapi juga sebuah pengutusan Tuhan. Kita mengerti itu. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menyerah, karena doa kita itu powerful. Yang ketiga, disiplin rohani perlu dipraktekkan, entah kita masih single ataupun kita sedang membangun keluarga kita, setiap orang ada di dalamnya. Dan yang keempat, mari tetap membangun doa bersama-sama sebagai keluarga. Karena sekali lagi, Christ-centered home bukan sekedar sebuah bangunan, tapi sebuah gaya hidup yang kita bangun, di mana semua orang di dalamnya, mau itu orang tuanya, mau itu anaknya, memiliki kesadaran penuh bahwa Tuhan itu ada, berpartisipasi aktif, bahkan bekerja dengan aktif, dan ada di dalam keluarga kita semua. Boleh kita berdoa sebentar, teman-teman semua. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, membawa pribadi kita, membawa keluarga kita. Kalau kita orang tua, mari kita juga membawa anak-anak kita, pernikahan kita semuanya ke dalam Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman yang kami boleh dengar hari ini, yang kami boleh belajar sama-sama. Kami bersyukur karena lewat firman ini Engkau mengingatkan setiap kami betapa Tuhan Engkau mengasihi kami, bahwa bahkan pernikahan atau keluarga kami ini juga semuanya datang dari Tuhan. That's idea. Kami tahu ini yang terbaik. Tidak pernah ada yang salah, dan Tuhan ada anugerah buat kami untuk bisa sama-sama bersama pasangan kami membangun keluarga ini, bersama anak-anak kami membangun keluarga yang sungguh-sungguh akan menggambarkan Tuhan secara hidup. Sehingga lewat keluarga kami bukan hanya Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam keluarga kami, tapi bahkan melalui keluarga kami, melalui pernikahan kami, melalui anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang bisa diberkati. Tuhan, kami tahu kami nggak mampu melakukan ini dengan kekuatan dan keterbatasan kami, tapi ada anugerah yang memampukan kami untuk kami terus membangun disiplin rohani, membangun iman, membangun doa, membangun kesadaran bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian. Dan itu adalah anugerah terbesar yang kami bisa miliki. Berapa banyak teman-teman semua, engkau yang ada di dalam momen ini, engkau yang mendengarkan ini, engkau mengerti betul bahwa engkau membutuhkan anugerah, tapi engkau mau membuat komitmen ini bersama Tuhan. Bolehkah hari taruh tanganmu di hati dan datang kepada Tuhan. Dan mari
Hari ini nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku terbatas, mungkin saja sampai hari ini aku juga, mungkin saudara juga sampai hari ini belum melakukan ini semua. Tapi hari ini tidak ada yang terlambat. Mari datang kepada Tuhan bawa komitmen. Dan katakan, Tuhan ini aku, ini keluargaku, ini pernikahanku, ini kami semua. Kami datang kepada Tuhan dengan sebuah komitmen. Kami mulai hari ini kayak mau membangun pernikahan, keluarga, anak-anak kami, hubungan kami sebagai suami istri, semuanya di mana Tuhan ada di dalamnya. Tuhan bukan cuma saksi, tapi Tuhan terlibat aktif dan bagian dari pernikahan dan keluarga kami. Nah, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Jadi sesuai kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam pernikahan dan keluarga, dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak kami, sebagaimana dalam surga. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami datang bawa permohonan dan ucapan syukur kami, Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan Engkau bakal menjawab doa kami. Sebab Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bahkan kami bisa doakan dan pikirkan. Nah, saat ini juga biar damai sejahtera, kasih karunia, kuat kuasa daripada Tuhan. Itu yang memenuhi hati kami dan mampukan kami. Dan kami akan melihat keluarga kami, pernikahan kami terus bertumbuh, berbuah, dibangun. Bahkan anak-anak kami juga boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat buat orang banyak. Dan kami tahu, Engkau mengutus juga keluarga kami untuk menjadi garam dan terang, menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menerima Tuhan anugerah ini, kuasa ini, dan dalam pengutusan ini. Hanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur, dan kami percaya akan ada banyak terobosan, bahkan kesaksian yang boleh terjadi dalam setiap hidup keluarga. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Saya percaya semua kita sangat diberkati Tuhan. Wow, hari ini firman Tuhannya sangat-sangat memberkati setiap kami, setiap kita. Ya, kita lihat bagaimana 4 poin tadi yang disampaikan oleh hambanya. Ya, jadi pernikahan kita, pasangan kita itu bukan kebetulan, bukan hanya maunya kita, tapi itu idenya Tuhan. Bahwa pasangan yang Tuhan sudah berikan itu adalah pilihan Tuhan bagi setiap kita. Ya, nggak bisa diretur, nggak bisa di PJ, ditukar, tapi itu adalah betul-betul yang Tuhan kasih hadiah untuk kita. Sebab itu kita perlu concern bagaimana mendatangkan kerajaan Allah dalam keluarga kita. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya tentang sharing kita hari ini, bisa lewat chat, ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang bagaimana menjadikan Kristus di tengah-tengah, ada di tengah-tengah keluarga kita, ya. Bapak Ibu boleh chat, ya, ataupun mau tanya langsung boleh. Tapi sembari kita menunggu, saya pengen bertanya sama Pak Bambang, mewakili teman-teman mungkin ya. Pak Bambang ini kan seorang profesional, ya. Menjadi perwakilan dari satu perusahaan internasional di Indonesia. Tentunya waktunya sangat tersita bagi pekerjaan. Ya, punya tanggung jawab yang besar di perusahaan. Nah, bagaimana cara Pak Bambang dapat mengatur waktu, membagi waktu, terutama kepada istri dan anak-anak. Ya, bagaimana cara Pak Bambang bisa membagi waktu? Karena banyak sekali yang kita mengatasnamakan pekerjaan, kita mengatasnamakan karir, kita menomorduakan keluarga, kita menomorduakan anak-anak. Apalagi ketika anak-anak itu masih kecil, kita berkata ya kita memberikan mereka gadget, memberikan mereka handphone, memberikan mereka laptop, supaya mereka tidak mengganggu waktu kita. Nah, Pak Bambang seorang profesional dari sebuah perusahaan internasional yang pastinya dituntut banyak waktu untuk pekerjaan. Tapi bagaimana Pak Bambang bisa membagi waktu untuk anak-anak dan Jenny sebagai istri? Thank you. Yeah. Thank you Pak Thailand buat pertanyaannya yang kelihatan sederhana, tapi ternyata tidak sederhana. Jadi kalau kita bicara soal membagi waktu, saya
jujur kepada kita semua ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang saya sudah terapkan dari sejak awal menikah. Bahkan boleh dibilang mungkin 1 tahun pernikahan pertama saya dengan Jenny itu menjadi pembelajaran khusus buat kami yang Tuhan izinkan ya. Dan saya belajar dengan cara yang cukup tidak menyenangkan karena saya dulu punya prinsip yang keliru Bapak Ibu. Jadi saya berpikir bahwa Tuhan itu nomor 1, which is itu benar sampai hari ini, dan yang lain nomor 2 dan seterusnya. Tapi yang saya salah waktu itu prakteknya adalah bahwa pelayanan adalah sama dengan Tuhan. Padahal kita bicara pribadi Tuhan, itu hubungan personal kita dengan Tuhan. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih gampang, melayani Tuhan secara pribadi. Tapi melayani pekerjaan Tuhan lewat pelayanan, dan termasuk juga usaha pekerjaan kita, harusnya datang setelah keluarga kita. Jadi Tuhan memang nomor 1, keluarga nomor 2. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan diikuti dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan keluarga, which is ini artinya istri, suami, anak-anak kita gitu. Dan dulu saya nggak lakukan ini, sehingga ada beberapa tindakan dan keputusan saya buat yang kelihatannya secara rohani itu kelihatannya mungkin baik, tapi tidak baik untuk keluarga. Saya ingat bagaimana ketika awal-awal pernikahan saya jarang pulang lebih awal karena misal ini, pelayanan itu, sehingga istri saya bahkan ketika sedang mengandung pun hanya mendapatkan sisa waktu gitu dari saya. Nah ini membuat dia mulai punya sebuah pemikiran yang keliru tentang pelayanan, karena pelayanan menjadi wanita lain yang merebut istri saya. Dan ketika akhirnya kami punya anak saya pertama Grace lahir, belum sampai seminggu anak saya lahir, saya sudah pergi mission trip seminggu. Kelihatannya luar biasa kan secara rohani, tapi yang saya tidak sadari adalah hubungan yang seharusnya bisa saya bangun dengan anak saya lewatkan. Saya ingat betul ketika dia masih baby, tiap kali saya gendong pasti nangis. Dan ketika dioper ke mamanya atau ke neneknya, dia berhenti nangisnya gitu. Karena ada sebuah distance, ada sebuah jarak antara hubungan saya dengan dia. Sampai akhirnya Tuhan mengajarkan kepada saya sebuah kebenaran bahwa ini bukan soal kamu tumpang tangan kepada istri anak kamu supaya mereka mengerti apa makna pelayanan, tapi kamu harus tumpang tangan sama dirimu sendiri gitu, bahwa bagaimana mungkin istri dan anak-anakmu mengerti bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa sebelum kamu sendiri mengerti dan memperlihatkan bahwa mereka itu penting buat kamu gitu. Jadi sejak itu saya baru mengerti bahwa melayani Tuhan secara pribadi dan melayani keluarga artinya mereka merasakan betul kehadiran saya dan apa yang saya khotbahkan sebelum saya membawa itu keluar dari rumah. Dan saya bersyukur karena itu terjadi di awal pernikahan, karena dalam kondisi seperti hari ini dengan bertambah banyaknya anak, dengan tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab pekerjaan akan jauh lebih sulit kalau fondasi itu tidak dibangun dari dulu gitu. Bahwa tidaklah mungkin kita sebagai suami atau seorang ayah bisa membuat anak-anak kita atau istri kita mengerti bahwa pelayanan itu sesuatu yang luar biasa sebelum mereka sendiri merasakan pelayanan itu. Jadi pelayanan yang terutama adalah pelayanan di gereja di rumah kita, yaitu istri, anak-anak kita, suami kita. Jangan sampai kita jadi orang yang luar biasa di luar, tapi di dalam sendiri kita tidak dikenali. Jadi saya meyakini bahwa itu perlu dibangun dari sejak awal. Dan saya nggak bilang bahwa kita harus selalu bersama mereka 24 jam. Bagaimana mungkin? Kita punya aktivitas, kita punya tanggung jawab. Tapi di momen-momen penting dalam kehidupan mereka, ketika kita mau tidur sama-sama berdoa, mengambil waktu untuk ngobrol bersama dengan mereka. Minggu lalu saya ingat saya ngambil waktu cuma ngobrol setengah jam kayaknya kalau nggak salah sama anak saya yang perempuan. Dan di momen itu luar biasa, saudara. Bukan hanya dia bisa cerita apa adanya, ngobrol, dia juga nangis mengakui kesalahan dia tanpa bahkan saya harus tuntut untuk dia mengakui. Dan saya meyakini bahwa hal-hal ini menjadi momen yang indah dan luar biasa yang berdampak seumur hidup mereka. Kemarin saya ngobrol lagi sama anak saya nomor 2, cara ngobrolnya beda lagi, dia cerita tentang banyak hal, ngobrolnya juga gayanya beda karena dia cowok, juga caranya beda. Tapi saya melihat momen-momen itu jadi luar biasa indah karena mereka bisa ngomong gitu, aku seneng loh ngobrol sama papa kayak gini gitu. Dan nggak butuh waktu banyak loh, saudara. Ini nggak bicara sejam 2 jam gitu. Mungkin hanya 15 menit, 30 menit, tapi momen itu impactful. Momen doa bersama mereka, momen ngobrol sama istri atau suami kita ketika mau tidur, ngobrol tentang hal-hal yang bahkan kalau dalam tanda kutip mungkin nggak penting gitu kan, katanya kita ngobrol sama orang yang penting itu justru yang hal-hal yang nggak penting-penting. Kita ngobrol cuma yang penting-penting doang biasanya sama orang yang justru nggak terlalu penting gitu. Nah jadi kembali lagi tanggung jawab kita di dalam pekerjaan atau usaha, tanggung jawab kita dalam pelayanan itu juga penting. Tapi jangan pernah
membuat itu semua menghilangkan tanggung jawab kita yang lebih terutama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, dan yang kedua tentunya dengan orang terdekat kita, istri, suami, anak-anak kita. Dan pada akhirnya bukankah di akhir hidup kita itu mereka lah orang-orang yang tetap terdekat sama kita. Jadi jangan sampai take it for granted, menyia-nyiakan, karena ya kan nggak pernah akan ada mantan anak kan, jadi mereka kan saudaranya, tapi jangan sampai waktu itu terhilang. Karena kalau sampai waktu itu hilang, kita nggak bisa riset dan mundurin lagi gitu. Jadi ya mulailah bangun secara sederhana, pelan-pelan. Anak-anak kita, pasangan kita ngerti kok bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kalau mereka sudah mengerti dan mengalami bahwa papanya atau mamanya atau orang tuanya ini peduli sama mereka, memberikan waktu yang penting, bukan sisa gitu. Dan nggak harus setiap hari, nggak harus terlalu lama, tapi kalau itu dibiasakan, tetap pasti ada impact-nya dan itu akan menjadi hubungan yang membedakan, yang akan membedakan bukan cuma sekedar kuantitas tapi kualitasnya juga. Tapi ya tentu harus ada kuantitas. Mungkin gitu sih kira-kira Pak Thailand yang bisa saya bagikan dari apa yang kami praktekkan di rumah. Mantap. Saya jadi teringat ya bahwa memang pertama itu Tuhan, tapi bicara Tuhan itu adalah hubungan personal kita, bukan pelayanan. Ya, sekali lagi Tuhan itu nomor satu, prioritas. Bagaimana membangun hubungan intim kita sama Bapa lewat doa, lewat baca firman setiap hari, kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan itu prioritas. Dan prioritas yang kedua itu adalah keluarga. Betul ya Bang ya? Prioritas kedua adalah keluarga, bukan pekerjaan, bukan pelayanan, bukan karir. Ya, karena apa keluarga? Di saat karir kita bagus, di saat kita punya uang banyak, materi kita berkelimpahan, tapi kalau keluarga kita hancur, itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi memang prioritas kedua kita adalah keluarga. Ya, baru yang ketiga pekerjaan dan usaha kita. Ya, kenapa? Ketika kita memiliki kualitas hubungan yang baik dalam keluarga, ya komunikasi yang baik, persekutuan yang baik, hubungan yang baik bersama suami istri, sesama anak-anak, bersama orang tua, pasti pekerjaan kita akan semakin diberkati, usaha kita akan semakin diberkati Tuhan. Ya, dan keempat, baru selanjutnya pelayanan. Artinya pelayanan itu adalah yang seperti kata Pak Bambang tadi, ya mission trip, worship leader, apapun itu adalah yang bukan yang utama, tapi yang utama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga dan keempat baru hal yang lain. Bapak Ibu, di sini saya lihat ada satu hal yang luar biasa yang tadi Bambang sampaikan. Ya, saya tertarik untuk bertanya. Ya, karena ini juga jadi problem hari-hari ini buat utamanya para ibu-ibu. Ya, tadi Bambang berkata ketika anaknya makan es krim di saat yang salah, ya dia membohongi dirinya dan keluarganya, harusnya tidak boleh makan karena belum divaksin, ya. Tapi dia lebih memilih makan es krim karena itu kebutuhan dagingnya. Nah, Bambang sangat menarik, walaupun anaknya ujian besok, tes besok, tapi tadi Bambang bilang adalah saya lebih mengutamakan pemberesan, ya, supaya mengalami Tuhan dulu. Masalah nilai itu masih bisa diremedial kalau memang tesnya keliru atau salah. Nah, hari-hari ini kan banyak sekali ya kita sebagai orang tua jadi helikopter parenting bagi anak-anak kita. Ada PR-PR untuk anak-anak kita yang kerjakan. Anak-anak ujian kita yang lebih sibuk. Ya. Nah, Bambang, saya mau nanya nih, kenapa Pak Bambang itu bisa lebih memprioritaskan Tuhan lebih daripada nilai ujian anak-anak? Ya, tentunya saya tidak sedang berkata bahwa nilai itu tidak penting ya. Tapi kita harus mengerti bahwa ada momen-momen tuh yang saya sebut life changing moment gitu, momen perubahan hidup yang kalau dia datang gitu. Maksudnya yang tadi saya bilang gitu,
nilai masih bisa diperbaiki, tapi kesempatan buat kita untuk mengizinkan Tuhan tuh menjamah hidup anak kita, bahkan kita sendiri ya, itu momen yang krusial. Waktu saya lagi mendidik anak saya pada saat yang tadi kejadian ekstrim itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ada momen-momen lain yang saya harus memilih. Apakah saya harus mengutamakan yang penting juga, tapi ada yang lebih penting gitu. Memang ujian yang memang besok akan dikerjakan itu penting. Tapi saya pikir dia udah belajar dan ya sudahlah gitu. Kalaupun dan apalagi ini masih pendidikan yang masih sangat dasar kan, ini sesuatu yang saya yakin pasti dia mampu lakukan. Tapi momen buat saya bisa ngobrol, apalagi dia bilang gitu, aku mau ngomong tapi aku hanya mau ngomongnya sama papa, nggak mau yang lain. Artinya dia kan sebenarnya ada rasa malu, nggak mau didengarin orang lain, ada mbaknya, ada yang lain gitu, tapi dia mau momen pribadi. Dan saya berasa gitu di hati saya, dan saudara tahu kan Roh Kudus itu ada bersama kita, dia bisa memberikan sebuah peneguhan buat kita. Ini momen yang kamu nggak boleh miss gitu, kamu nggak boleh lewat. Dan benar saja momen itu menjadi momen di mana dia bisa kenal Yesus gitu. Dia bukan hanya mengakui bahwa dia itu salah, tapi dia menyadari dia butuh kasih karunia, dia butuh Tuhan supaya nantinya dia nggak melakukan yang sama lagi. Gitu. Nah, jangan sampai kita ini terjebak. Saya sering ngobrol sama istri saya gini, sebenarnya yang sedang kita utamakan ini benarkah ini kepentingan buat anak kita atau sebenarnya kita sendiri? Kalau nilainya itu baik, sebenarnya apakah memang kita ingin supaya dia benar-benar baik atau supaya kita nggak malu? Atau supaya kita bangga? Nggak ada yang salah dengan kita bangga. Tetapi jangan sampai itu merebut apa yang lebih utama. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, Papa nggak pusing. Kamu mau nilainya mau 80, 70, atau 90, tapi kamu lewat. Tapi Papa tahu, kalian tuh mampu. Jadi artinya begini, kamu harus bisa challenge diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan ini sudah yang terbaik atau belum? Kalau kamu bilang ini sudah yang terbaik, Papa percaya itu. Walaupun itu mungkin tidak 100. Karena memang nggak harus selalu 100. Tetapi akan jadi problem kalau kamu dapatnya 80 tapi itu belum maksimal. Lebih baik kamu nilainya 75 tapi maksimal. Maksudnya gini, kamu udah persiapan yang terbaik belum buat tes misalkan. Kamu mengerti nggak? Kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu belajar bertanya. Belajar mengerti konsep. Baru kemudian kamu kerjakan. Karena kalau akhirnya kita lebih mengutamakan nilai, dia akan menangkap itu. Dan akhirnya itu membuat kita jadi melakukan tindakan yang salah. Mengejar nilai hanya demi penerimaan. Akhirnya apa? Nyontek. Akhirnya apa? Tidak jujur. Nah, ini kan value yang sebenarnya lebih penting daripada sekedar nilainya gitu. Tapi kalau value-nya sudah benar dan nilainya 80, itu lebih baik daripada dia dapat 100 tapi nyontek kan gitu. Nah, makanya cara kita mengajar, cara kita menggambarkan itu menjadi krusial. Bayangkan kalau waktu itu saya bilang, udah Papa nggak mau tahu, kamu ngomong sekarang atau Papa marah sama kamu. Besok kamu ujian, masih ada waktu yang waktunya nggak banyak, kamu harus belajar. Udah ngaku sekarang, dia ngaku. Nah, akhirnya bukan hanya dia terluka, dia akhirnya mengakui terpaksa, dia menyimpan kekesalan, nggak ada momen dia ketemu Tuhan, dan pun dia nggak bisa belajar pasti dengan maksimal, dan mungkin hasilnya jelek. Tapi ketika saya memilih untuk punya waktu mendengarkan dia, ngobrol, dia mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dia melihat bapaknya mengasihi dia bisa mengakui kesalahan, dia terima keselamatan, besoknya nilainya juga nggak jelek-jelek amat. Jadi ini yang kadang-kadang saya pikir kita mesti melihat mana semua penting, tapi mana yang lebih penting saat itu gitu. Kayak waktu saya ajak Samuel ke pelayanan ke Jambi gitu. Kan akhirnya Senin nggak sekolah karena kan pergi Sabtu pulang Senin gitu. Tapi saya bilang sama gurunya bahwa saya minta izin anak saya tidak sekolah hari Senin karena dia ikut papanya menemani saya pelayanan di Jambi. Dan menurut saya dengan dia ada di sana melihat apa yang papanya kerjakan, melihat apa yang dia lakukan, dia bertemu dengan orang-orang lain, itu menurut saya pengalaman yang jauh lebih berharga daripada dia sekedar cuma sekolah. Karena apa yang dia miss hari itu, dia bisa pelajari lagi nanti, tapi momen itu sekali lagi, itu jauh lebih penting buat pembelajaran dia, karena pembelajaran itu bisa lewat macam-macam, dan menurut saya pembelajaran yang paling krusial dan bakal berdampak adalah pelajaran di rumah, pelajaran bersama dengan kita semua. Itu sih mungkin ya yang saya bisa bagikan. Thank you banget. Jadi value lebih berharga, lebih bernilai daripada nilai sekolah. Setuju ya Pak Bambang ya? Ya, kenapa? Karena
walaupun anak itu dapat nilai sekolah yang baik, tapi kalau itu adalah hasil bantuan orang tuanya, dan mereka itu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, itu lebih susah buat masa depan anak-anak. Jadi lebih baik kita mengajarkan sebagai orang tua, mengajarkan value kepada anak-anak kita, sehingga mereka murni untuk mendapatkan nilai yang mereka bisa dapatkan. Bapak Ibu, karena waktu saya lihat juga chatnya belum ada. Kalau ada yang mau bertanya langsung, saya memberikan kesempatan. Ya, kalau ada yang mau bicara atau mau ngobrol, mau bicara, mau diskusi atau mau bertanya langsung sama Pak Bambang, ya mungkin Pak Aceh atau siapapun, Pak Agus, Ibu Merina, siapapun, saya beri kesempatan 1-2 orang saja. Kalau ada, silakan. Len, mungkin berikan kesempatan kepada anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda itu di dalam keluarga menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Ya, jadi mungkin anak-anak muda boleh bertanya ke Pak Bambang, ya, atau mungkin ada yang memberikan tanggapan-tanggapan juga bagus, ya. Jadi ini kan dari tadi bicara kan di posisi orang tua, ya, keluarga, orang tua yang memimpin dalam keluarga. Nah, ini bagaimana dengan posisi anak-anak, anak muda? Oke, silakan. Silakan, apa ada anak muda di sini yang mau bertanya? Sudah jadi anak tua semua kali? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang saya mungkin bisa bagikan gini sih. Kan saya punya pengalaman sebagai seorang anak yang besar dan lahir di keluarga yang belum kenal Tuhan. Dan bahkan kakak beradik saya juga, waktu saya kenal Tuhan juga belum, sehingga saya menjadi yang pertama, gitu kan, seperti si kepala penjara tadi. Nah, tentunya sebagai yang baru pertama kali kenal Tuhan, di tengah keluarga belum kenal Tuhan, dan papa saya sendiri orang yang dominan dan mempercayai begitu banyak kepercayaan yang di luar Tuhan, dan dia sendiri sudah wanti-wanti supaya saya tidak jadi orang Kristen karismatik, gitu kan. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Dan kadang-kadang ada sebuah momen-momen di mana saya harus mengakui, gitu. Misalkan ketika saya harus pulang malam dan saya ditanya, kamu dari mana? Satu sisi saya takut untuk mengakui karena papa saya bisa marah, tapi di sisi lain saya harus mengatakan kebenaran, nggak boleh bohong. Karena saya baru pulang komsel, sehingga saya harus ngomong. Dan beberapa kali saya harus menghadapi sebuah, dalam tanda kutip, aniaya. Artinya dipertanyakan, dianggap ini sesuatu yang fanatik, dan sebagainya. Bahkan ketika saya mau menikah pun juga akhirnya kan ini menjadi sebuah isu gitu. Dan akhirnya di dalam pernikahan dia tahu betul. Karena pada saat saya menikah di pemberkatan dikasih lihat video saya melayani lagi bangku seorang, kelihatan semua, kebongkar lah semua gitu kan. Dan tapi yang menarik adalah Tuhan tuh tidak pernah tidak membela kita ketika kita melakukan apa yang benar. Nah, saya mau dorong orang-orang muda di sini. Maksudnya mungkin orang tuamu mungkin sudah percaya gitu, dan itu lebih baik. Orang tua saya belum percaya gitu. Tapi bagaimana kita berespon kepada mereka itu lebih berbunyi daripada pelayanan yang kita kerjakan. Jadi gini maksud saya, banyak orang tua itu kecewa sama anaknya kadang-kadang karena dia melihat gini, anak gue pelayanan macam-macam, tapi kok hidupnya nggak berubah. Dan dalam konteks saya, bahkan orang tua yang belum kenal Tuhan. Sehingga ketika dia akhirnya pun melihat kami menikah secara Kristen, kemudian berkali-kali dia minta, misalkan anak saya untuk lahirnya jam tertentu, karena ini jam naga lah, jam apalah gitu, tapi saya nggak ikutin. Tapi pada akhirnya ketika dia mendapat kesempatan untuk bisa kenal Tuhan, kalimat pertama yang dia ngomong adalah gini, bahwa papa akhirnya menyadari bahwa ikut Tuhan itu benar, dan bahwa ketika melihat keluarga kalian, papa melihat bahwa Tuhan itu sungguh nyata gitu. Ada yang berbeda dalam keluarga kalian. Nah, itu sebenarnya dilihatnya apa sih? Apakah hanya ketika saya pelayanan, ketika saya membaptis orang, ketika saya memutuskan untuk tidak mengikuti jam atau hari tertentu? Bukan. Tapi bagaimana saya berespon ketika saya bahkan dalam tanda kutip harus dianiaya itu. Saya tetap bisa hormat nggak? Saya tetap bisa punya hati yang benar nggak gitu? Bahwa walaupun saya seorang pastor sekalipun, seorang yang maksudnya sudah kenal Tuhan, tidak mengubah sebuah kebenaran bahwa saya tetap anak gitu. Anak yang harus tetap hormat, anak yang tetap harus respect, anak yang tetap harus melakukan apa yang benar, tapi dengan cara yang benar juga gitu. Nggak jadi sok tahu, nggak jadi lebih sok suci. Dan ini semua ternyata berdampak gitu, teman-teman semua. Jadi kadang-kadang sebagai anak kita ngerasa nggak fair gitu.
Kenapa saya harus dianiaya untuk sesuatu yang benar? Kenapa Tuhan nggak bela saya? Percayalah Tuhan bela. Tapi mungkin tidak selalu kelihatan langsung gitu. Karena ada waktu yang dibutuhkan. Sampai hari ini saya masih tetap berkomunikasi dengan orang tua. Saya tetap belajar seminggu sekali itu pasti kita video call gitu. Dan selalu papa saya di ujung sana akan ngangkat dan bilang shalom gitu. Dulu mana ada kan? Tapi maksudnya jadi ada diskusi ngobrol dan itu semua hanya terjadi hari ini. Karena ada 13 tahun waktu itu, 11 atau 13 tahun di mana dia benar-benar melihat bahwa anaknya bukan cuma pelayanan, bukan cuma jadi orang Kristen, tapi apa yang dia lakukan setiap hari itu yang lebih krusial. Dan itu yang mengubahkan bahkan hati yang keras yang bilang hitam harus hitam gitu. Ternyata hitam bisa jadi putih juga ketika dia melihat bahwa kita sebagai anak itu kita punya respon, punya tindakan. Dan ini berlaku juga buat kita yang bahkan sudah menikah terhadap mertua. Jangan lupa, mertua juga orang tua kita. Dia bukan cuma papanya atau mama istri kita. Tapi waktu kita berespon benar juga sebagai anak, mereka juga bisa melihat. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip ini relevan mau kita menikah atau belum menikah. Namanya anak. Mau kita sudah punya anak pun kan kita tetap anak dari orang tua kita. Mau kita punya cucu pun suatu hari, kalau orang tua kita masih ada, kita tetap anak dari orang tua kita. Jadi bagaimana kita berespon dan bertindak, berkata-kata, berani meminta maaf kalau kita salah. Bahkan ketika mereka belum kenal Tuhan, itu yang justru akan mengubahkan hidup mereka. Gitu. Dan saya melihat sampai hari ini, sekalipun dalam proses kadang-kadang nggak selalu menyenangkan, dan nggak selalu seketika, tapi selalu paid off, selalu terbayar lunas ketika Tuhan membela kita. Mungkin itu sih yang saya bisa bagikan kalau kaitan sebagai peran kita atau posisi kita sebagai anak ya. Ya, thank you. Mungkin saya minta Dion ya, Dion mewakili anak-anak muda, ya, Dion mewakili anak-anak muda, bagaimana menjadikan Kristus di tengah-tengah keluarga yang Dion alami bersama Papa, Mama, Samuel. Mungkin Dion bisa sampaikan 1-2 kata, 1-2 kalimat. Thank you untuk Kak Bambang juga, untuk Kak Ellen sharingnya. Kalau dari sisi anak sih di dalam keluarga lebih ke sama-sama saling menghargai kali ya, pendapat dari orang tua maupun pendapat dari saudara-saudara yang lain. Karena kan anak muda sering ngerasa cara dan pandangannya benar, kayak orang tua nggak ngerti. Tapi ya maksudnya aku banyak belajar untuk menghargai cara pandang mereka juga. Jadi outputnya jauh lebih banyak untuk aku sendiri maupun untuk saudara-saudara yang lain. Jadi maksudnya ya balik-balik lagi ke ego sih. Maksudnya lebih banyak menghilangkan ego, menggantikan ego dengan firman itu sendiri. Dan duduk bersama, berdoa bersama itu juga sangat membantu hubungan keluarga kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Duduk bersama setiap hari untuk berdoa, membagikan firman, cerita keadaan sehari-hari apa yang lagi dialamin itu sangat-sangat berdampak untuk hubungan keluarga sih, kalau dari aku. Itu dia. Jadi mewakili anak muda, ya Dion memberikan ruangan untuk bisa diskusi dan dengar apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Karena biasanya anak-anak muda kan punya konsep sendiri, punya prinsip sendiri. Jadi ketika bersama-sama dalam kumpulan doa, kumpulan bersama-sama yang dilakukan, itu bisa dijadikan ruang terbuka untuk saling menasihati, menolong dan membangun. Gitu ya Dion ya. Sangat memberkati hari ini. Bapak Ibu, teman-teman yang mau karena ini hari ini ibadah kita direkam. Jadi bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pendengar ulang, ya dapat memesannya kepada kita supaya kita bisa kirimkan link ini. Kita bisa dengarkan kembali hasil rekaman yang kita bicarakan hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat Bro Bambang yang sudah menyediakan waktu. Ya, saya percaya Tuhan akan pimpin hidupmu dan keluargamu dan menemukan hal-hal yang baru untuk pelayanan di Jakarta.
ya. Dan saya percaya Tuhan akan bawa keluargamu lebih lagi dari apa yang hari ini sedang kau bangun. Ya, hari-hari ke depannya Tuhan akan bukakan banyak ruang-ruang pelayanan untuk memberkati keluarga-keluarga muda. Karena kamu adalah salah satu orang yang dibutuhkan untuk Indonesia ini, untuk membawa perubahan, untuk membawa satu transformasi bagi setiap keluarga di Indonesia. Ya, kita bersyukur ya Bambang bisa menjadi berkat buat kita hari ini. Dan mari kita dengarkan pengumuman. Silakan. Oke, demikian pengumuman dari kita. Saya berharap untuk teman-teman ya yang ada di grup koordinasi jangan keluar dari link ini karena sebentar kita akan diskusi, akan evaluasi ya. Termasuk Dion sama Grace ya untuk bisa sama-sama tinggal dan untuk akhiri kita punya ibadah hari ini. Saya minta dengan hormat Bapak Aceh untuk bisa tutup dalam doa dan doa berkat. Silakan Pak Aceh. Oke, yuk mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerima kebenaran-kebenaran-Mu. Kami sangat diberkati Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan, Engkau menyampaikan Tuhan. Dan Engkau mengajar kami Tuhan agar Engkau Yesus, Engkau Kristus yang ada di dalam keluarga kita, tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan mempraktekkan. Kami sudah belajar daripada kebenaran ini Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan akan menjadi berkat, menjadi terang Tuhan bagi orang lain Tuhan. Di dalam setiap keluarga kami, anggota keluarga kami, kemanapun kami pergi dan berada Tuhan. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan Tuhan, ini adalah suatu penginjilan, suatu kitab yang terbuka, sehingga setiap orang melihat kebenaran-kebenaran itu, sehingga setiap kami membawa gambar Allah dalam hidup kami, dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, sehingga setiap orang mengalami Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, kami percaya setiap kami diurapi dan diberikan kekuatan, kemampuan, setiap kami Tuhan mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang melimpah daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu, kita mau angkatkan tangan dan arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Setiap kita yang sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, percayalah kepada Tuhan. Percayalah hari ini, Tuhan memberkati setiap kita semua dengan berkat-berkat yang besar, anugerah-anugerah yang melimpah, kasih karunia yang luar biasa atas kita semua. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang menerima dengan iman sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Julius Ahyong. Mungkin Pak Aceh akan tambahkan pengumuman untuk karena kita minggu depan ada perjamuan kudus ya Pak Aceh ya. Ya, Nah, apa-apa yang Bapak mungkin bisa tambahkan untuk persiapkan di rumah untuk kita bisa minggu depan kita perjamuan kudus dengan cara online. oke.